Selamat pagi mahasiswa baru Universitas Pajajaran angkatan 2022. Hari ini kita akan bertemu di dalam mata kuliah TPB Bahasa Indonesia pertemuan kedua. Kalau pertemuan pertama Anda semua sudah belajar politik bahasa Indonesia. Jadi mengapa bahasa Indonesia masih dipelajari pada tingkat perguruan tinggi? Hari ini kita akan belajar tentang aturan dalam tata tulis bahasa Indonesia. Yang pertama, sebelum kita menulis harus menguasai ejaan. Apa itu ejaan? Ejaan itu adalah keseluruhan peraturan tentang bagaimana melambangkan bunyi ujaran, bagaimana hubungan antar lambang-lambang itu, dan sebagainya. Jadi singkatnya, ejaan itu adalah aturan dalam tata tulis. Nah, lalu secara teknis apa saja yang dipelajari dalam ejaan? Ada 4. Yang pertama penggunaan huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga penggunaan tanda baca, dan yang keempat penulisan unsur serapan. Sebelum kita masuk ke 4 materi tadi yang mungkin tidak diajarkan pada pertemuan kedua ini semuanya, tetapi nanti akan dibagi 2. Adik-adik akan saya bawa dulu ke sejarah ejaan di Indonesia. Jadi sejarah ejaan di Indonesia dimulai pada tahun 1901. Jadi sebelumnya kan tidak ada aturan. Kalau huruf kapital kapan sih ditulisnya? Kalau kata non baku misalnya kapan digabungkan dan dipisahkan? Nah, baru pada tahun 1901 dibuat pedoman ejaan oleh seorang Belanda bernama Van Ophuijsen, C.H.A. Van Ophuijsen. Oleh sebab itu, ejaannya disebut ejaan Van Ophuijsen. Itu kita mulai pakai pada tahun 1901. Lalu di dalam perjalanannya banyak kelemahan atau kekurangan. Oleh sebab itu diperbaiki pada tahun 47 oleh seorang Indonesia bernama Suwandi. Jadi pada tahun 47 ejaannya diubah namanya menjadi ejaan Suwandi. Nah, di dalam ejaan Suwandi juga masih banyak kekurangan. Lalu pada tahun 72 diubah namanya menjadi EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, lalu ada pedomannya, pedoman EYD. Lalu pada tahun 87 pedoman itu juga diperbaharui atau direvisi menjadi ejaan yang disempurnakan edisi 3. Lalu kemudian pada tahun 2009 juga tadi edisi 2. Lalu tahun 2009 diperbaiki ejaan edisi 3, EYD edisi 3. Nah, pada tahun 2015 namanya berubah, diganti oleh Menteri Pendidikan pada saat itu Pak Anies Baswedan. Namanya menjadi PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Mungkin adik-adik semua yang di SMA melihat PUEB itu kan ya, menjadikan PUEB itu sebagai pedoman tahun 2015. Nah, pada tahun 2002 sekarang kita kembali lagi namanya menjadi EYD. Kenapa sih harus kembali lagi begitu ya? Nah, karena masyarakat sudah terlanjur nyaman dengan istilah EYD. Makanya ketika PUEB menjadi kagok mengucapkannya karena sudah terbiasa dengan istilah EYD. Oleh sebab itu, tahun 2022 dikeluarkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 5 atau EYD edisi 5 yang bisa dengan mudah kita download di laman Kemendikbud. Nah, jadi itu tadi sudah saya jelaskan mengapa kita kembali lagi ke EYD edisi 5. Nah,
Mungkin adik-adik bertanya, apa sih yang berbeda dari ejaan Van Ophusen, ejaan Suwandi, lalu EYD, lalu PUEBI, dan sekarang EYD edisi 5. Yang berbeda dalam ejaan Van Ophusen, karena dia seorang Belanda, jadi banyak tata tulis berdasarkan sistem bahasa Belanda. Misalnya 2 huruf melambangkan satu bunyi. Misalnya untuk U ditulisnya OE begitu ya. Lalu untuk huruf Y ditulisnya dengan J. Sistem itu sama seperti sistem bahasa Belanda. Oleh sebab itu pada tahun 47 itu diubah oleh Suwandi. Tapi di dalam ejaan Suwandi juga masih ada kekurangan. Misalnya penggunaan angka koma di atas. Misalnya rakyat tidak pakai huruf K tapi tanda koma di atas yat. Nah, itu doa ada tanda koma di atas. Pada tahun 72 EYD disempurnakan itu semua. Nah, kita masuk ke EYD tahun 72. Tetapi di dalam perjalanannya pun banyak penyempurnaan. Hingga di dalam PUEBI yang tahun 2015 dimasukkan aturan penulisan huruf tebal. Yang sebelumnya tidak ada aturan penulisan huruf tebal. Tetapi di dalam PUEBI ada penulisan huruf tebal. Nah, di dalam ejaan yang tahun 2022 sekarang itu ada aturan penulisan diftong dan monoftong, dan ada juga aturan tentang yang diperbaharui dari beberapa aturan sebelumnya. Nah, jadi gitu ya. Jadi sekarang kalau mau nulis masih bingung, kira-kira ini kapan nih kalau huruf kapital? Ini tanda baca ini diletakkan di mana? Lihat saja EYD. Nah, di situ semua aturannya lengkap. Jadi jangan khawatir ya. Nah, jadi gampang, silahkan buka laman https://ejaan.kemendikbud.go.id. Di situ semua aturan tentang ejaan bisa dilihat. Jadi mudah, tidak perlu bingung-bingung lagi kalau nulis. Kalau agak bingung untuk menentukan ini digabung atau dipisah ya, lihat saja aturan di ejaan. Nah, tetapi dalam praktiknya masih banyak yang keliru menerapkan EYD. Karena apa? Mungkin karena kebiasaan, mungkin juga karena melihat contoh yang salah begitu ya. Nah, jadi di dalam pertemuan sekarang saya akan membahas hal-hal yang misalnya sering keliru saja. Karena semuanya kayaknya sudah tahu deh, sudah belajar di SD, SMP, SMA. Kalau huruf kapital itu harus diletakkan di awal kalimat. Itu juga di dalam laptop kalau kita ngetik kan otomatis ya. Dan memang harusnya demikian. Nah, yang akan saya bahas yaitu yang sering kali kita temukan kesalahan-kesalahan di dalam penulisan ejaan. Tapi dalam pertemuan pertama ini hanya satu materi saja. Kita akan membahas tentang penggunaan huruf. Jadi penggunaan huruf saja diatur oleh EYD. Berarti kalau begitu ada aturan-aturan yang harus kita patuhi kapan menggunakan huruf besar dan kapan tidak. Lalu kapan dimiringkan, kapan tidak. Kapan menggunakan huruf tebal, kapan tidak. Nah, jadi di dalam EYD edisi 5 diatur penggunaan huruf vokal, penggunaan huruf konsonan, lalu pemakaian huruf kapital, pemakaian huruf miring, dan pemakaian huruf tebal. Nah, yang kita masuk sekarang ke penulisan huruf kapital. Karena kalau konsonan, vokal yang begitu pasti sudah tahu semuanya. Mana saja huruf konsonan, mana saja huruf vokal. Dalam EYD edisi 5 terdapat 22 aturan pemakaian huruf kapital. Kalau adik-adik bertanya kok huruf kecil nggak diatur begitu ya? Ya karena kita kan nulisnya huruf kecil semua sebetulnya. Tetapi pada bagian-bagian tertentu harus dikapitalkan. Nah, jadi yang diaturnya adalah penulisan huruf kapital. Dari aturan-aturan penulisan huruf kapital mana sih yang sering salah?
Karena kalau misalnya nama orang huruf awalnya huruf kapital, biasanya jarang salah. Nah, jadi yang akan saya bahas adalah bagian-bagian penulisan huruf kapital yang sering salah. Misalnya, penulisan nama nih. Kalau nama pakai bin atau pakai binti, itu bukan bagian nama, tetapi itu merupakan anak dari siapa. Misalnya saya beri contoh nih di EYD. Di dalam tayangan ada Abdurrahman bin Zaini. Abdurrahman bin Zaini. Binnya huruf kecil karena itu bukan nama, tetapi itu bagian dari nama, lalu binnya itu anak laki-laki dari siapa. Nah, jadi itu yang sering kali salah karena sering kali terlihat bin atau bintinya ditulis dengan huruf kapital. Jangan, itu bin atau bintinya bagian dari nama. Nah, yang selanjutnya, apa sih yang sering salah lagi? Biasanya saya beri contoh begini deh. Kalau ada kalimat akhir-akhir ini hawa kota Bandung panas. Sekali lagi ya. Akhir-akhir ini hawa kota Bandung panas. Bandungnya pasti tahu huruf kapital karena nama kota. Sekarang pertanyaannya, kotanya huruf besar atau huruf kecil? Nah, ini yang sering kali salah. Orang berpikir itu huruf kecil. Kenapa? Karena sudah ada Bandungnya besar. Padahal tidak. Letak geografis itu harus ditulis dengan huruf kapital dua-duanya. Bukit Barisan, Gunung Tangkuban Parahu, Kota Bandung, Kota Jakarta, bagian-bagiannya harus ditulis dengan huruf kapital. Itu yang seringkali keliru kalau menulis. Apalagi yang sering keliru kalau menulis? Nah, kalau menulis suku, bangsa, dan bahasa. Jadi huruf kapital itu dipakai pada nama sukunya, nama bangsanya, nama bahasanya. Tetapi tidak dipakai dalam kata sukunya, kata bangsanya, dan kata bahasanya. Jadi kalau menulis bangsa Indonesia, B-nya kecil, I-nya besar. Suku Sunda, S-nya kecil, Sundanya yang besar. Itu juga yang sering kali salah. Nah, lalu kemudian apa yang sering kali salah juga? Jadi di dalam aturan penulisan huruf kapital ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, nama bulan, nama hari atau hari besar. Tapi kata harinya, kata bulannya, kata tahunnya tetap kecil. Yang besar itu adalah nama bulannya, nama harinya, dan nama tahunnya. Misalnya, bulan Agustus, bulannya kecil, Agustusnya yang besar. Itu yang sering kali keliru atau salah dalam menulis. Lalu, huruf kapital dipakai dalam peristiwa-peristiwa bersejarah yang penting. Misalnya apa? Perang Dunia II, Konferensi Asia Afrika, lalu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu ditulis dengan bagian-bagian katanya dimulai dengan huruf kapital. Karena apa? Karena itu peristiwa bersejarah. Tapi kalau pertanyaannya, Bu, kalau bukan peristiwa bersejarah misalnya, kemarin ada perang di RW saya, perangnya besar atau kecil? Itu kecil karena bukan peristiwa bersejarah. Jadi paham kan ya, kapan harus menulis huruf kecil dan kapan harus menulis huruf besar. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Bu, kalau gimana kalau misalnya letak geografis, kan letak geografis ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Gunung Tangkuban Perahu, Selat Bali. Gimana kalau itu dijadikan nama makanan atau misalnya itu dijadikan nama jenis? Jeruk Bali misalnya. Balinya besar atau kecil? Nah, itu jadi kecil menulisnya. Kenapa? Karena Bali di sana bukan letak geografis,
Tapi Bali di sana adalah nama makanan atau nama jenis tertentu. Jadi itu yang harus diingat karena saya sering melihat tulisan masih salah menuliskan itu. Lalu selanjutnya misalnya yang sering kali salah adalah menulis sapaan. Kita tahu ada hubungan kekerabatan dan ada sapaan. Apa sih hubungan kekerabatan itu? Hubungan kekerabatan itu hubungan yang memiliki pertalian darah. Misalnya bapak, ibu, kakak, tante, bibi, paman. Itu hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan ditulisnya dengan huruf apa? Huruf kecil. Misalnya besok paman saya akan datang dari Jakarta. Pamannya ditulis dengan huruf kecil. Tapi bila hubungan kekerabatan itu dipakai sebagai sapaan, jadi huruf besar. Misalnya, mau kemana Bapak? Di sana belum tentu kita menyapa Bapak itu pada Bapak kita atau Bapak yang memiliki hubungan kekerabatan. Bisa kepada Bapak guru, bisa kepada orang yang lebih tua. Nah, kalau dipakai sebagai sapaan, jadi huruf kapital. Sekarang sudah tahu ya, kira-kira kita sering melakukan kesalahan di mana begitu. Karena kadang-kadang itu yang sering kita abaikan, aturan tersebut. Selanjutnya, tadi kan sudah dijelaskan bagian-bagian yang sering keliru ketika kita menulis huruf kapital. Nah, sekarang jangan keliru lagi, karena kalau ragu-ragu, lihat saja aturan. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu huruf miring. Huruf miring itu kapan sih dipakai? Dipakainya dalam aturan itu ada 3, yaitu untuk menuliskan yang pertama, untuk menuliskan judul buku. Jadi kalau menulis judul buku di dalam kalimat, jadi kalau bukan nanti adik-adik membuat buku, judul bukunya harus dimiringkan, bukan. Kalau itu kita menuliskan judul buku di dalam kalimat, nah judul bukunya harus dimiringkan. Huruf-huruf awalnya harus huruf kapital tentu saja. Nah, jadi misalnya saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Salah Asuhan itu judul buku, karena judul buku itu harus dimiringkan. Lalu untuk apa lagi? Untuk nama majalah dan nama surat kabar. Nama majalah dan nama surat kabar itu harus dimiringkan. Misalnya berita viral itu sudah saya baca di surat kabar Kompas. Nah, Kompasnya itu kan nama surat kabar. Jadi harus dimiringkan. Paham ya sekarang? Lalu huruf miring itu digunakan untuk apa lagi? Untuk menegaskan bagian. Untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf atau bagian kata atau kelompok kata di dalam kalimat. Nanti bisa dilihat contohnya di PowerPoint yang akan adik-adik baca atau adik-adik pelajari. Nah, yang seterusnya huruf miring itu kapan dipakai? Huruf miring dipakai untuk istilah asing atau untuk kata asing. Oh, kalau begitu istilah asing itu bukan hanya bahasa Inggris atau bahasa lain di luar Indonesia, tetapi bahasa daerah itu istilah asing. Misalnya dalam bahasa Sunda, Wilujeng Sumping artinya selamat datang. Nah, Wilujeng Sumping itu harus dimiringkan karena Wilujeng Sumping itu bahasa asing untuk bahasa Indonesia. Jadi semua bahasa asing yang artinya yang bukan bahasa Indonesia itu ditulisnya harus dimiringkan. Paham ya sekarang? Apa saja atau kapan kita memiringkan huruf? Lalu kalau adik-adik bertanya, Bu, kalau tulisan tangan apa bedanya? Tulisan tangan kan kemiringannya susah. Nah, kalau di komputer atau laptop kan ada huruf miringnya, kita pakai huruf miring. Tetapi kalau dalam tulisan tangan, pakai huruf yang digaris bawahi. Artinya apa? Artinya huruf miring dan huruf yang digaris bawahi fungsinya sama. Kalau begitu nggak boleh nanti di komputer huruf miring dan huruf digaris bawahi bersama-sama dipakai. Tidak bisa ya.
Nah, yang terakhir adalah huruf tebal. Dalam EYD edisi 5 sama dengan PUEB, aturan penulisan huruf tebal itu ada 2. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Sekali lagi ya, huruf tebal digunakan atau dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi nanti bisa dilihat contohnya. Lalu yang berikutnya, kalau adik-adik membuat karya ilmiah, kan ada subbab, judul subbab, lalu ada sub-subbab, ada bagian-bagian karangan yang biasanya dinomori 11, 21. Nah, itu kan sub-subbab dari karangan atau bagian karangan. Judul-judul subbab atau sub-subbab itu harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, sekarang kita sudah tahu kapan menggunakan ejaan dan menggunakan huruf. Kapan huruf kapital itu digunakan? Kapan huruf miring itu digunakan? Kapan huruf tebal itu digunakan? Semua ada aturannya. Pelajari baik-baik. Kalau akan menulis masih ragu, lihat pedoman EYD edisi 5 yang bisa diunduh di laman Kemendikbud. Untuk materi ejaan, khususnya penulisan huruf, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan adik-adik menjadi lebih cermat ketika menulis di dalam bahasa Indonesia. Terima kasih, selamat mempelajari penulisan huruf di dalam EYD. Sampai bertemu lagi.